Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Mustafa dari Prodi D3 Teknologi Mesin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tradisi gotong royong berupa sinoman dan rewang. Budaya sinoman di Jawa merupakan budaya gotong royong yang dilakukan masyarakat Jawa yang sering dijumpai di daerah pedesaan. Beberapa orang akan dibagi tugasnya berdasarkan permintaan dari pelaksana hajatan atau orang yang melangsungkan acara pernikahan dari orang tua maupun langsung dari calon pengantin. Pembagian tugas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan pembagian dan tidak boleh mencampuri tugas satu dengan yang lainnya karena dikhawatirkan akan mengganggu. Kegiatan meminta tolong untuk membantu pernikahan merupakan warisan dari leluhur, diturunkan oleh sesepuh desa bahwa kegiatan sinoman ini sudah ada sejak zaman nenek moyang singgah di Jawa. Budaya sinoman memiliki nilai atau arti mendalam. Nilai tersebut syarat akan makna dan dapat dijadikan prinsip pendekatan konseling pernikahan. Pembagian sinoman beserta makanannya terangkum menjadi beberapa bagian depan sebagai menyambut tamu dan bagian dapur. Untuk bagian tamu ada Laden Wedang. Laden Wedang ialah individu yang bertugas memberikan minuman atau jamuan kepada para tamu. Biasanya dilakukan oleh wanita untuk tamu wanita, serta laki-laki untuk tamu laki-laki. Tradisi sinoman ini berfungsi untuk memenuhi perlengkapan persiapan pesta pernikahan. Dalam proses pertukaran ada suatu perjanjian yang tidak mungkin diingkari oleh masyarakat. Apabila perjanjian itu diingkari, maka masyarakat mendapatkan hukuman dari masyarakat berupa cemooh dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, sehingga mereka enggan untuk saling tukar-menukar. Dan hal itu nyata terlihat dan dengan sendirinya masyarakat berasumsi seperti itu. Bentuk kegiatan ini mencerminkan sikap nasional. Peningkatan kinerja organisasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan program-program yang menunjang kemajuan sebuah organisasi, baik itu dilakukan di dalam organisasi Karang Taruna maupun di luar organisasi. Di sini bentuk kegiatan yang menunjang dalam pembentukan sikap nasionalisme berdasarkan dari hasil temuan dalam penelitian dan berhubungan dengan program kinerja Karang Taruna atau Karya Muda adalah melakukan sinoman. Gotong royong dalam masyarakat. Gotong royong dalam masyarakat dimaknai sebagai ajang silaturahmi, menyambung tali persaudaraan, saling membantu dan saling mendukung antar warga, serta bersama-sama membangun lingkungan yang menjadi lingkungan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Gotong royong memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup sendirian. Dalam pelaksanaan pernikahan terdapat suatu pertukaran dan dapat dilihat dengan pendekatan pertukaran, di mana di dalam pertukaran memiliki asumsi dasar, yaitu setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan, dilihat dari segi ganjaran atau reward dan biaya atau cost. Setiap individu mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi, di mana dapat dikatakan saling mempengaruhi apabila semua pihak terlibat dapat merasa diuntungkan. Reward dan cost dapat diartikan lebih mengacu kepada sesuatu yang dianggap memberikan keuntungan pada pemenuhan kebutuhan. Jika dilihat dari pertukaran sosial dalam pelaksanaan pernikahan, maka adanya tingkah laku yang baik dalam bermasyarakat. Tingkah laku yang baik dapat dilihat dari sikap tolong-menolong, sikap saling membantu, komunikatif, tenggang rasa dalam masyarakat. Sedangkan costnya adalah dapat diartikan sebagai negatif reward, adalah suatu yang dianggap tidak memberi keuntungan di dalam masyarakat dan dapat meretakan suatu masyarakat. Peran pemuda dalam tradisi sinoman masyarakat. Rewang itu tradisi masyarakat sebagai salah satu cara membantu keluarga atau tetangga yang sedang mengadakan kenduri, pesta pernikahan, sunatan maupun pergelaran adat lainnya, dan harus membutuhkan bantuan tenaga untuk mengurus segala macam keperluan acara, terutama konsumsi dan juga jalannya acara. Meski sudah terbilang kuno di tengah perkembangan mudahnya mencari jasa catering dan juga WO, kegiatan rewang ini sebuah bentuk atau cermin tradisi gotong royong dan saling merasa memiliki. Satu orang menggelar hajatan diibaratkan satu kampung yang merasakan. Ini tradisi kita. Meski sudah berpuluh-puluh tahun di Jawa, setiap ada warga yang hajatan
rewang dan sinoman itu pasti ada. Rewang yang biasanya disebut dengan sinom atau disebut dengan nyinom diartikan sebagai cara membantu menyumbangkan tenaga dan kebutuhan hajatan semampunya bagi tetangga untuk urusan memasak dan menyiapkan pesta adat atau jamuan makanan pernikahan. Untuk diketahui, sinoman sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari budaya Jawa yang sangat mendasar yakni gotong royong. Pengertian dari sinoman itu sendiri yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan para kaum muda untuk membantu tenaganya yang sedang mengadakan hajatan atau syukuran pernikahan, sunatan maupun kematian. Dalam melayani tamu seperti mengantar makanan, minuman, atau seni melayani tamu. Salah satu cara untuk mempertahankan gotong royong adalah membuat masyarakat nyaman dengan kondisi lingkungan dan segala peraturan yang ada. Jika ada tetangga yang sedang mengadakan kegiatan, peran pemuda diperlukan sebagai pelaku sinoman. Relevasi tradisi sinoman. Kegiatan sinoman mengajarkan sikap pahlawan dan nasionalisme dalam masyarakat. Para generasi muda melestarikan budaya dan tradisi masyarakat di Jawa, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Menandakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan mengajarkan pemuda agar saling membantu satu sama lain. Fungsi sinoman dalam masyarakat membentuk manusia agar dapat mengerti bagaimana bertindak atau berbuat untuk menentukan sikap ketika akan bermasyarakat di dalam kehidupan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dengan diwujudkan dengan tingkah laku. Kewajiban mencangkup budaya dan adat istiadat gotong royong merupakan hal yang penting dalam masyarakat dalam membentuk karakter dan tingkah laku para pemuda atau remaja yang masih labil. Pelaksanaan rewang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengumpulan dana. Pesta pernikahan identik dengan syukuran, yaitu mengadakan acara dengan mengundang banyak orang, maka diperlukan sumbangan. Yang kedua, mendirikan tenda dan pembuatan tempat masak atau pawon. Tenda dan pembuatan tempat masak merupakan hal yang wajib dilakukan secara gotong royong karena tidak mungkin dilakukan hanya dengan satu orang, makanya dilakukan gotong royong yang melibatkan banyak orang. Yang ketiga, masak dan menyajikan makanan kepada tamu. Pesta pernikahan pada hakikatnya adalah inti daripada jamuan kepada para tamu undangan yang banyak pasti memerlukan makanan yang tertentu sesuai budget yang menyelenggarakan acara. Yang keempat, ulih-ulih atau mengembalikan barang dan merapikan tenda. Kesimpulannya adalah sinoman adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada pihak keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan atau acara hajatan, dan bantuan tersebut akan kembali lagi sewaktu masyarakat yang membantu mengadakan pesta pernikahan atau pertukaran sosial yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat membantu sekali dalam pelaksanaan acara tersebut. Nilai tradisi mempunyai kesamaan untuk membangun jiwa pahlawan dan menjadikan bangsa yang maju dengan bersumber daya manusia yang berilmu, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter. Nilai tradisi mempunyai kesamaan dengan membangun karakter jiwa pahlawan. Oleh karena itu, usaha memahami nilai tradisi merupakan langkah yang tepat untuk membangun karakter jiwa pahlawan. Tradisi merupakan nilai yang berlaku dan diyakini dalam suatu masyarakat serta menjadi acuan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan membangun karakter jiwa pahlawan adalah untuk memperkuat bangsa, menjaga keutuhan NKRI, untuk membangun masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, dan membantu bangsa yang bermartabat. Suatu bangsa yang besar merupakan bangsa yang berkarakter berasal dari tradisi yang berlaku di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.